Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan teman-teman. Sebelumnya, saya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya sendiri bernama Inta Salsabila Pratiwi, kemudian teman saya Tasya Nafisa Hoiroh dan Alvina Kakak dan Hoirul Nisano Fadil. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kandungan Quran Surah Al-Luqman ayat 1-5 yang mana menjelaskan kemuliaan Al-Quran dan karakteristik orang-orang yang menjadikannya sebagai pedoman hidup. Yang pertama yaitu ayat ini dibuka dengan penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah. Nah, di sini disebut sebagai kitabun hakim, yaitu kitab yang syarat dengan kebijaksanaan, hukum, dan pelajaran yang mendalam. Al-Quran selalu relevan sepanjang masa dan memberi petunjuk dalam akidah, syariat, dan akhlak, sehingga manusia tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Yang kedua yaitu sebagai tunjuk dan rahmat. Nah, Al-Quran disebut sebagai petunjuk sekaligus rahmat. Petunjuk artinya Al-Quran memberikan arah hidup yang benar, dan membimbing manusia agar tetap berada di jalan Allah, baik dalam urusan pribadi maupun sosial. Sementara rahmat artinya kasih sayang Allah yang diberikan melalui Al-Quran. Dengan mengikuti bimbingan Al-Quran, hati manusia menjadi tenang, jiwa menjadi damai, dan hidup terasa penuh berkah. Terus yang ketiga, petunjuk dan rahmat ini khusus ditunjukkan bagi al-muslimin, yaitu orang-orang yang berbuat baik seperti mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan percaya pada akhirat. Nah, siapa saja mereka? Yang pertama, mereka adalah orang yang mendirikan sholat, menjaga hubungan dengan Allah, dan menguatkan iman. Yang kedua, yaitu mereka menunaikan zakat, yang berarti menjaga kepedulian sosial dan membersihkan harta dan membantu sesama yang membutuhkan. Dan yang ketiga yaitu mereka orang-orang yang percaya pada kehidupan akhirat dan keyakinan pada hari pembalasan, membuat mereka berhati-hati dalam berbuat dan menjauhi keburukan serta menumbuhkan sikap jujur dan amanah. Yang keempat, mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Allah dan merekalah orang yang beruntung. Nah, Allah menyebut mereka sebagai orang yang beruntung karena keberuntungan yang dimaksud bukan sekedar harta, jabatan, atau kesenangan dunia, tapi keberuntungan sejati adalah keselamatan dari kesesatan dan mendapatkan ketenangan jiwa, dan pada akhirnya memperoleh balasan surga di akhirat. Inilah hakikat kesuksesan yang sebenarnya menurut Al-Quran, dan seimbang antara kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Nah, dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa keberuntungan sejati bukan terletak pada dunia semata, tapi pada keteguhan iman, amal soleh, dan keyakinan akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang beruntung. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan pada materi kedua. Baik, di sini saya akan membahas mengenai munasabah perbandingan antara ayat 1 sampai ayat 5 dengan ayat 6. Nah, tadi sudah dibahas bahwasanya ayat 1 sampai 5 ini adalah golongan orang al-muslimin. Bahwasanya mereka itu bersumber pegangannya pada Al-Quran yang penuh hikmah, dan juga tujuan mereka itu mencari ridha Allah, petunjuk dan rahmat, serta beriman dan beramal soleh. Terus mereka ini pada akhirnya mendapat petunjuk dan menjadi orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Nah, beda dengan ayat 6, mereka adalah golongan orang yang sesat. Mereka ini bersumber pada perkataan yang sia-sia dan melalaikan mereka.
dan juga mereka ini tujuannya adalah menyesatkan agama Allah atau mengolok-olok agama Allah. Pada akhirnya mereka ini mendapat azab yang menghinakan mereka sendiri. Baik, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang kandungan dalam Quran surat Al-Luqman ayat 6, yaitu mengenai golongan orang yang merugi. Nah, di dalam ayat ini berbicara tentang orang-orang yang berlawanan dengan kebenaran. Dan ada beberapa ciri atau hal ya yang disebutkan dalam dalam ayat ini. Yang pertama yaitu ada tujuan mereka adalah menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka berusaha agar manusia ini tuh berpaling dari kebenaran dan bahkan menjadikannya agama itu sebagai bahan olok-olokan. Kemudian yang kedua, mereka adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Padahal udah jelas ya kalau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tetap mengingkarinya. Kemudian yang ketiga yaitu agama dijadikan bahan ejek-ejekan. Bukan hanya menolaknya, tetapi mereka juga mempermainkan agama dan juga memperolok-oloknya. Selanjutnya, yang keempat yaitu balasan bagi mereka adalah azab yang menghinakan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa untuk orang-orang seperti ini telah disiapkan azab yang sangat pedih dan juga merendahkan. Nah, dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang muslim itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita ikut ke dalam golongan orang-orang yang suka mengejek agama atau menolak kebenaran. Sebaliknya, kita juga harus selalu berpegang teguh pada jalan Allah agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Seperti itu. Mungkin kalau dari saya itu saja. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi ayat ke-6 Quran surat Al-Luqman. Setelah Allah Subhanahu wa taala tadi itu menjelaskan jalan lurus yang ditempuh oleh para muhsinin dan juga ganjaran indah bagi mereka, penyebutan kelompok penentangnya di ayat 6 ini juga memiliki fungsi sebagaimana: pertama, memberikan peringatan keras agar kita tidak meniru jalan kesesatan. Karena pada zaman dulu atau pada zaman jahiliyah itu tidak sedikit orang-orang yang meniru atau berpihak pada ajaran-ajaran yang sesat. Sehingga dengan adanya Quran surat Al-Luqman ayat 6 ini menegaskan kita untuk tidak meniru pada ajaran yang sesat. Yang kedua yaitu menunjukkan konsekuensi bahwa berpaling dari Al-Quran bukan sekedar pilihan tanpa akibat, melainkan sebuah jalan yang berujung pada kehinaan. Yaitu ditegaskan sekali lagi ini memiliki fungsi yaitu menunjukkan konsekuensi bahwa ketika kita berpaling dari Al-Quran itu bukan hanya sekedar kita itu ikut-ikutan atau sebuah pilihan tanpa akibat, melainkan itu sudah menunjukkan bahwasanya kita ini sudah berujung pada kehinaan dengan tidak mengimani Al-Quran, seperti itu. Dan yang terakhir itu memperlihatkan keutamaan jalan pertama, seperti itu. Lalu kesimpulan pada materi kali ini yaitu munasabah antara Quran surat Al-Luqman ayat 6 dengan ayat-ayat yang sebelumnya adalah adanya perbandingan kontras yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala olah-olah mengatakan, inilah jalan petunjuk, inilah ganjaran keberuntungan bagi mereka yang telah disebutkan sebagaimana pada ayat Al-Luqman ayat 1 sampai ayat 5. Dan sebagai lawannya, inilah dari jalan kesesatan dan balasan kehinaan yang menanti mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan pada materi kali ini. Kami selaku kelompok 9 meminta maaf apabila ada kurang lebihnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.